Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Franklin Yusuf dengan NIM 1101180342 dari kelas TT4203. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem komunikasi optik. Dalam tugas besar ini saya akan menganalisis suatu link yang akan saya pasang dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, untuk tugas besar ini saya akan menganalisis pemasangan link dari Anjongan sampai Pahauman. Sekedar info saja, ini Anjongan dan Pahauman ini terletak di Kalimantan Barat. Dengan bantuan Google Maps, jarak antara Anjongan sampai Pahauman sejauh 78,7 km. Kemudian link yang akan saya pakai ini bertipe OLE, dan ini spesifikasinya untuk maksimum optical fiber material dispersion atau dispersi optik itu 3 picosecond per n nanometer kilometer. Untuk lebar spektral itu setengah nanometer. Kemudian rest time, untuk yang rest time transmitter itu 35 picosecond, dan rest time receiver juga 35 picosecond, dan Q-nya adalah 1. Kemudian bandwidth distance product bernilai 800 MHz kilometer. Kemudian maksimum loss per splice bernilai 0,1 desibel tiap splice-nya. Kemudian maksimum loss per konektornya 0,5 desibel. Kemudian equipment margin 5 desibel, dan span-nya sejauh 4 km atau haspel. Span sama saja dengan haspel. Kemudian ini optical interface-nya, tipenya OLE. Bukan, ini satuannya ya, maaf. Tipenya adalah L16,3. Kemudian source type-nya SLM. Kemudian optic wavel, satuannya nanometer sejauh 1550. Kemudian bitrate lainnya 2488 Mbps. Kemudian dari pemancar, maksimal dari launch TX sebesar 3 dpm dan minimalnya -2 dpm. Kemudian untuk penerimanya atau sensitivity-nya itu minimal bernilai -27 dpm dan maksimalnya -9. Kemudian tipe kabel G655. Kemudian ini lambda FO nanometer, panjang gelombang itu nilainya 1550 nanometer, dan desibel per kilometer 0,22. Dalam tugas ini saya akan mencari jarak maksimum, laying power budget, dan bitrate. Untuk jarak maksimum itu artinya saya ingin mencari tahu sepanjang mana link itu bisa dipasang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk mencari Lmax-nya. Untuk mencari Lmax, saya akan menggunakan rumus ini. Saya akan menggunakan rumus PR sama dengan PS minus AT, di mana AT adalah 2 alfa C ditambah N alfa SP ditambah alfa FL ditambah MS. Kemudian di bawahnya ada keterangannya. PS-nya adalah optical power from light source at fiber edge, satuannya dBm. PR-nya adalah power receive, detektor power receive. AT-nya itu total loss, alpha C itu connector loss, alpha SP itu loss splice,
alpha F itu fiber loss, L adalah panjang link length, dan MS nya adalah margin system. Ya, begini kalkulasi Lmax nya. Saya menggunakan rumus yang ini, PR sama dengan PS min AT. PR nya itu adalah minus 27 yang seperti saya jelaskan di spesifikasinya. Kemudian PS nya adalah 3 dikurangi AT. AT nya adalah ini 2 alpha C bla bla bla. Tinggal dimasukkan saja, ini sudah ada di spesifikasi linknya. Jadi ini 2 kali setengah. Terus untuk N nya itu bisa dicari dengan rumus L per Haspel atau L per span dikurangi 1. Jadi untuk mencari Lmax nya, L nya kita akan mencari L nya kan ya. Jadi ini L saja per span nya tadi adalah 4 dikurangi 1 dikali dengan alpha SP nya sebesar 0,1. Nah, alpha F 0,22, L ditambah MS nya 5. Setelah melalui perhitungan ini didapatkan Lmax nya sama dengan 98,36 km. Jadi mestinya kalau suatu link yang sepanjang 98,36 km harusnya mencukupi untuk pemasangan link tadi yang dari Anjongan sampai Pahoman yang jaraknya 78,7. Harusnya ini sudah cukup. Untuk mempertegasnya, saya akan mencari link power budgetnya. Untuk mencari link power budget menggunakan rumus yang sama, namun saya akan mencari PR-nya, bukan Lmax nya lagi. L nya saya menggunakan jarak jarak tempat itu tadi, Anjongan sampai Pahoman yang sejauh 78,7 km. Ya sudah, saya mencari AT nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ini tadi sama ya. Untuk alpha C 0,5, N nya itu L per Haspel atau span dikurangi 1, dan alpha SP nya 0,1, alpha F nya 0,22, L nya 78,7 ditambah MS nya 5. Kemudian setelah dihitung didapatkan AT sama dengan 25,1815. Kemudian saya mencari PR nya. PR sama dengan PS min AT. PS tadi adalah 3 dikurangi AT yang saya temui, yaitu 25,1815, didapatkan minus 22,1815. Kemudian kita bandingkan dengan tadi yang minus 27 tadi itu apa ya. Minus 27 ini adalah sensitivity minimal dari penerima. Jadi untuk PR nya minus 22 sudah pasti lebih besar sama dengan dari minus 27. Ini memenuhi link power budget, sehingga desain hanya memerlukan satu link sesuai dengan perkataan saya tadi di awal. Kemudian setelah itu saya akan mencari bitrate. Untuk mencari bitrate, pertama-tama saya akan mencari tahu total rest time-nya dulu. Rumusnya adalah ini, T system sama dengan akar, atau ini pangkat setengah itu kan akar ya. Jadi akar TX kuadrat plus T mod kuadrat plus T GVD kuadrat plus TRX kuadrat. Kemudian untuk T mod-nya bisa menggunakan rumus ini, yaitu 440 dikali L pangkat Q per B0, dan TGVD nya rumusnya adalah
D kuadrat. Oh ya, tadi TGVT kuadrat ya, berarti ini sudah dikuadratkan. Jadi TGVT nya itu sendiri adalah D dikali sigma lambda dikali L, kemudian dikuadratkan jadinya seperti ini. Kemudian TRX nya yaitu 350 per BRX kuadrat, dan ini masih diakarkan. Untuk keterangannya yaitu TTX itu transmitter rise time, BRX nya itu 3 desibel. Untuk Q nya di sini tertulis 0,7, namun saya akan menggunakan spesifikasi link yang akan saya pakai, yaitu tadi Q nya sama dengan 1. Untuk D nya adalah dispersion, TRX nya itu receiver rise time, L nya itu tadi panjang fibernya, TGVD itu rise time due to group velocity dispersion. Untuk sigma nya sama dengan spectral width of the source, T mode nya itu modal dispersion, dan B0 adalah bandwidth dari panjang fibernya. Kemudian saya kalkulasikan T-system tadi ini TTX nya atau transmitter rise time nya 0,035 kuadrat, kemudian ini 440 dikali L pangkat Q, L nya itu jarak yang saya gunakan yaitu Anjongan Pahuman tadi 78,7 km, pangkat Q nya itu 1 per B0 nya itu 800, kemudian 0,003 kuadrat dikali 0,5 kuadrat dikali 78,7 kuadrat ditambah 0,035 kuadrat. Setelah dihitung ditemukan T-system sama dengan 6,58 nanosecond. Kemudian setelah itu saya akan mencari rise time budget dari NRZ dan RZ. Untuk NRZ itu kurang lebih 70% dari bit period, dan RZ nya adalah 35% dari bit period. Untuk bit periodnya ini adalah TB sama dengan 1/2488. Tadi ini sudah saya sebutkan di spesifikasi linknya, yaitu ini adalah line bitrate. Jadi ini adalah 1 per line bitrate 2488, maka TB sama dengan 0,40192 nanosecond. Jadi menggunakan fakta NRZ itu kurang lebih 0,7% dari ini, maka saya hitung 0,7 dikali dengan bitrate nya ini dihasilkan 0,28134 nanosecond. Kemudian RZ nya tadi 35% dari bitrate, jadi sebenarnya 0,35 itu kan setengahnya dari 0,7. Jadi sebenarnya ini hanya berarti ini sama saja seperti NRZ per 2. NRZ nya itu 0,28134 per 2 sama dengan 0,14067 nanosecond. Nilai rise time NRZ maupun RZ sama-sama tidak terpenuhi karena masing-masing nilai kurang dari T-system, di mana T-system itu bernilai 6,58 nanosecond. Semuanya itu kurang dari 6,58 nanosecond. Kemudian untuk bitrate nya untuk NRZ tadi menggunakan rumus 1/10/7 dikali T-systemnya sama dengan 0,164 Mbps, dan RZ bitrate nya 1/10/3,5 dikali 6,58 sama dengan 0,0532 Mbps. Jadi kesimpulan yang saya dapat, Lmax nya tadi 98,36 km,
atau panjang link maksimalnya itu 98,36. Kemudian untuk link power budget terpenuhi karena PR-nya atau tadi yang saya temui tadi lebih dari sama dengan min 27, dimana nilai PR sama dengan sekian. Untuk bitrate NRZ-nya itu 0,1064 dan RZ-nya 0,0532. Ya, sekian dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.